Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Elvani Alia Agustina dengan NIM 1907016077 dari kelas Psikologi 5B Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membantu teman-teman untuk memahami materi mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus ADHD. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa angka kasus Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD di Indonesia ini termasuk cukup tinggi, yaitu mencapai 26,4% dari jumlah populasi anak-anak. Sejalan dengan fakta tersebut, data dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2007 menunjukkan bahwa terdapat 1 di antara 5 anak dan remaja di bawah 18 tahun mengalami masalah kesehatan jiwa dan sedikitnya terdapat 16 juta anak mengalami masalah kejiwaan termasuk ADHD. Gangguan ADHD ini perlu untuk ditangani sedini mungkin untuk menghindari kemungkinan akan dampak yang lebih berat saat dewasa. Sebagian besar anak dengan ADHD menunjukkan gejala utama berupa aktivitas yang berlebihan, tidak dapat diam, selalu ingin bergerak, gagal atau tidak mampu memusatkan perhatiannya, dan menunjukkan perilaku impulsivitas yang mengakibatkan anak sulit belajar dan berinteraksi dengan sebayanya. Selanjutnya, kita akan memahami mengenai kebutuhan anak dan remaja ADHD. Menurut Sugiarmin tahun 2006, dalam buku yang berjudul Memahami dan Membantu Anak ADHD, terdapat beberapa hal yang dibutuhkan oleh anak ADHD, yaitu berkaitan dengan kebutuhan akan pengendalian diri dan kebutuhan untuk belajar. Lalu apa sih kebutuhan pengendalian diri untuk anak ADHD? Nah, untuk anak ADHD cenderung akan lebih sulit untuk dikendalikan bahkan mengendalikan dirinya sendiri. Hal ini sering menimbulkan dampak kurang baik pada anak. Misalnya, anak akan mudah resah saat diminta mengerjakan sesuatu hal. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang anak dengan ADHD akan memiliki kebutuhan akan pengendalian diri. Kebutuhan pengendalian diri ini berkaitan dengan pengurangan atau menghilangkan hiperaktivitas, meningkatkan rentan perhatian, dan mengendalikan impulsivitas anak. Selanjutnya, yaitu yang kedua, merupakan kebutuhan belajar. Pada kebutuhan ini, anak ADHD memiliki kesamaan dengan anak normal pada umumnya, yaitu mereka membutuhkan pengembangan diri dari proses belajar. Meskipun memiliki kebutuhan yang sama dengan anak normal, anak ADHD memiliki lebih banyak hambatan dalam belajar dibandingkan dengan anak normal. Hal ini membuat proses pembelajaran pada anak ADHD cenderung berlangsung tidak semulus proses belajar pada anak normal. Tanpa bantuan yang dirancang secara khusus, maka anak ADHD akan mengalami kesulitan untuk belajar secara optimal dan mengembangkan potensinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan remaja ADHD. Anak dan remaja berkebutuhan khusus memang didesain memiliki keunikan tersendiri. Dalam kasus ini juga termasuk anak dan remaja ADHD. Pemahaman dari orang tua dan guru sangat diperlukan untuk mendukung anak agar bisa terus berkembang. Karakteristik unik yang dimiliki oleh anak dan remaja ADHD ini cenderung sering memunculkan emosi sehingga menjadi tidak sabar. Jika orang tua tidak memahaminya dengan baik, maka akan berisiko memunculkan permasalahan lain, terutama pada kejiwaan anak. Nah, anak dan remaja dengan ADHD ini membutuhkan layanan lebih dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Perkembangan anak memerlukan adanya penanganan khusus sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki anak dan remaja tersebut. Sejauh ini, layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak dan remaja ADHD yaitu dalam bentuk pendidikan inklusif, yang tentunya harus didukung dengan fasilitas yang memadai, kebijakan sekolah yang sesuai, proses pembelajaran, dan kompetensi guru yang mumpuni. Jika faktor-faktor pendukung pendidikan inklusif ini terpenuhi, maka diharapkan perkembangan anak dan remaja ADHD akan lebih terarah dan terkontrol. Lalu, sebenarnya apa sih pendidikan inklusif ini? Nah, menurut Geofarm tahun 2010, pendidikan inklusif adalah suatu pemberian layanan pendidikan yang mengikutsertakan atau memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler
atau umum bersama dengan anak normal lainnya dan dengan sebayanya. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuan dari pelaksanaan pendidikan inklusif ini yaitu untuk memberikan kesempatan yang bebas dan menyelenggarakan pendidikan yang menghormati suatu perbedaan dan tidak mendiskriminasi. Selanjutnya, menurut George S. Madison tahun 2015, pada dasarnya pendidikan inklusif ini memiliki dua model, yaitu yang pertama, model inklusif penuh dan inklusif parsial. Untuk mendukung pemberian pendidikan inklusif pada anak dan remaja ADHD diperlukan adanya layanan deteksi sejak dini. Nah, layanan deteksi sejak dini ini akan dapat terlaksana baik jika ada sinergi antara orang tua dan tenaga pendidik. Menurut penelitian psikiatris anak, gejala ADHD ini yang meliputi gangguan perhatian dan konsentrasi, impulsivitas, dan hiperaktivitas ini sebenarnya sudah dapat dideteksi atau sudah terlihat sejak dini, yaitu sebelum anak berusia 7 tahun yang tidak disebabkan oleh gangguan fisik dan tidak disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang memberikan dukungan yang baik. Nah, kepekaan orang tua terhadap sikap anak akan sangat penting untuk proses deteksi ini. Selanjutnya, orang tua diharapkan mampu mengomunikasikan kondisi anak tersebut kepada tenaga pendidik jika perlu. Sebelumnya, orang tua dapat meminta bantuan pendampingan dari psikolog atau tenaga ahli lainnya agar mudah merumuskan layanan pendidikan inklusif yang tepat untuk anak. Nah, saat menjalankan proses pembelajaran dengan model pendidikan inklusif ini, anak dan remaja ADHD akan memiliki kebutuhan layanan yang berbeda, bergantung pada kebutuhan dan perkembangan anak tersebut. Untuk contoh kebutuhan layanan pendidikannya, jika anak dan remaja ADHD dengan masalah adanya gangguan dalam pemusatan perhatian atau sulit berkonsentrasi, tentunya ia akan membutuhkan layanan ekstra berupa adanya guru pendamping khusus. Lalu untuk kondisi yang kedua, jika anak dan remaja ADHD ini lebih memiliki permasalahan pada pemahaman pembelajaran yang lama atau memerlukan waktu yang lama, maka tenaga pendidik harus menerapkan strategi mengajar yang lebih tepat. Lalu yang ketiga, jika anak ADHD cenderung sering melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, seperti tiba-tiba memukul teman sebayanya, dalam kasus ini tenaga pendidik dituntut untuk peka terhadap kondisi dan mampu mengendalikan lingkungan belajar sebaik mungkin. Nah, dalam materi kali ini yang perlu kita garis bawahi bahwa untuk penanganan atau kebutuhan layanan pendidikan dari anak ADHD ini memerlukan dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi hari ini. Baik, saya rasa sudah cukup penyampaian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar atau di WA Group. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.